Puluhan calon penumpang pesawat ditolak terbang di Bandara Juanda, Surabaya setelah hasil rapid test antigen diketahui positif COVID-19. Para calon penumpang didata dan dirujuk ke rumah sakit untuk jalani isolasi mandiri. Sejak sepekan terakhir tercatat sebanyak 8.000 calon penumpang yang melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya telah menjalani rapid test. Dari 8.000 calon penumpang yang menjalani rapid test antigen, ada 93 orang calon penumpang yang diketahui positif virus COVID-19. Puluhan calon penumpang ini terdeteksi selama sepekan terakhir menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Oleh petugas, para calon penumpang yang positif dari hasil rapid test antigen ini langsung ditolak terbang. Tiket pesawat yang terlanjur dibeli langsung dilakukan refund atau reschedule ke pihak maskapai. Terkait calon penumpang yang diketahui positif, petugas memberikan dua alternatif, memberikan surat rujukan ke rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah setelah melalui proses pendataan. Dari 8.000 yang sudah kita laksanakan antigen. Jadi total berapa tadi? 93. Dan lanjut dari tim kami medis, ada dua alternatif. Karena ini tesnya bukan swab, masih tes antibody ataupun antigen, ada dua pilihan. Sementara itu, pihak Angkasa Pura mewajibkan calon penumpang pesawat membekali diri dengan surat keterangan sehat COVID-19 sebagai salah satu persyaratan terbang seperti yang dianjurkan Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebanyak 13 calon penumpang kereta api di stasiun Cirebon, Jawa Barat positif COVID-19 usai menjalani rapid test antigen. Mereka yang dinyatakan positif dilarang melakukan perjalanan menggunakan kereta dan tiket dikembalikan 100%. Sejak diwajibkannya rapid test antigen sebagai salah satu syarat yang ditetapkan PT KAI di libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, tercatat sudah ada 1.250 calon penumpang kereta api melakukan rapid test antigen di dua stasiun Cirebon, yakni Stasiun Perujakan dan Stasiun Kejaksaan. 13 calon penumpang dinyatakan positif COVID-19. Mereka langsung diserahkan ke Satgas Penanganan COVID-19. Calon penumpang kereta api yang hasil tes antigen dinyatakan positif COVID tidak diperkenankan melakukan perjalanan dengan kereta dan bea tiket akan dikembalikan utuh sesuai yang tercetak pada tiket. Sebanyak sekitar 22 penumpang hasil tes rapidnya dinyatakan positif. Tidak lagi kami atas hal tersebut, penumpang tersebut pertama kami perkenankan untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Tiket kami batalkan penuh sambil menunggu koordinasi atau tindak lanjut dari Satgas Covid Kota Cirebon. Penumpang tersebut kami tempatkan di ruang isolasi dan kami sediakan di stasiun Cirebon Jalan ataupun di stasiun Cirebon Kejaksaan. Di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, tiket yang sudah terjual di Daop 3 Cirebon sebanyak 15.500, mulai dari 18 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Rektor terkonfirmasi positif COVID-19, Kampus Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya tutup atau lockdown selama 17 hari. Dengan di lockdownnya kampus, pihak ITS menerbitkan surat edaran larangan masuk kampus. Satuan Tugas COVID-19 serta pimpinan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya terpaksa menutup atau melockdown kampus selama 10 hari. Penutupan yang berlangsung sejak tanggal 25 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021 ini terpaksa dilakukan setelah Rektor ITS Muhammad Asari dinyatakan positif COVID-19. Dengan di-lockdownnya kampus, pihak ITS menerbitkan surat edaran larangan masuk kampus, serta melakukan pemeriksaan ketat terhadap siapapun yang masuk ke dalam kampus. Selain itu, seluruh kegiatan dilakukan dari rumah atau work from home. Katakan bahwa benar berita yang ada di luar mengenai terkonfirmasi positif rektor kami Bapak Profesor Muhammad Asari dan hasil dari tes swab diketahui tadi pagi itu beliau positif COVID-19. Saat ini beliau dalam kondisi sehat dan baik. Beliau sedang dalam perawatan dari rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 ITS melakukan penyemprotan dan sterilisasi di seluruh ruangan gedung Rektorat ITS. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.